Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Pak Hayat, dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul via Zoom virtual kali ini. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Uditya Erlangga. Sebagai moderator pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Bunga, Faizah, dan Ali. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi penjelasan, sesi bertanya. Baik teman-teman, langsung saja kita dari materi pertama. Tolong Faizah PPT-nya. Udah bisa dilihat share screen-nya? Oke, mana teman-teman yang lainnya sudah bisa melihat share screen dari Faizah? Sudah? Sudah. Ya, kita mulai dari penjelasan yang pertama tentang konsep masyarakat madani yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebelum menuju konsep masyarakat madani, alangkah baiknya kita mengenal masyarakat madaninya terlebih dahulu. Dalam bahasa Inggris, masyarakat madani yaitu civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, berarti masyarakat yang berperadaban. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah ciri utama dari supremasi sipil dari masyarakat madani. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Sementara itu, konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal sebagai civil society, masyarakat sipil. Muncul pada masa pencerahan Renaissance di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Sebagai sebuah konsep civil society, berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state negara. Mungkin langsung ke pembahasan selanjutnya, Faizah. Posisi dan peran umat Islam Indonesia yang akan dibacakan oleh Bunga.
Maaf, oleh Ali. Silahkan Ali untuk membacakan penjelasan posisi peran umat Islam di Indonesia. Iya, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang posisi peran umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Dan hal ini seharusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Barulah sumber daya alam di Indonesia bisa terkelola dengan secara maksimal. Sumber daya manusia umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya. Karena itu, dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Dari segi jumlah umat Islam cukup besar. Begitu pula dari segi potensi alamnya. Wilayah Islam memiliki kekayaan alam yang dominan. Tetapi karena kualitas sumber daya manusianya masih rendah, eksploitasi kekayaan alamnya itu dilakukan oleh orang-orang atau bangsa non-Islam sehingga keuntungan terbesar diperoleh oleh orang non-Islam. Dengan jumlah 85% penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam, seharusnya apabila umat Islam mampu memaksimalkan kemampuan SDM-nya, maka sumber daya alam Indonesia akan terkelola dengan sangat baik. Next. Maka keunggulan umat Islam tergantung pada komitmen sumber daya umat Islam di Indonesia. Maka peran umat Islam untuk menyusun masyarakat madani ini dilakukan dengan menyusun 3 pilar utama yang menyokong tegaknya suatu daulah. Yang pertama adalah program dengan menyusun program Iqamatul Masjid. Yang mana Iqamatul Masjid ini adalah program yang dilakukan dengan memusatkan, jadi perjuangan yang menyusun kekuatan umat Islam dengan memusatkan segala aktivitas ke dalam masjid. Hal ini mengandung makna bahwa setiap muslim yang bercita-cita hendak memperjuangkan tegaknya agama Islam haruslah terlebih dahulu menegakkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masjidlah pancaran ibadah tergambar dan terpancar suatu cita-cita dan gerakan yang dapat mengubah struktur kehidupan masyarakat secara total. Aktivitas Iqamatul Masjid ini bisa dikatakan adalah atau bisa disebut hablum minallahnya. Hablum minallah menurut bahasa artilah hubungan dengan Allah. Namun dalam pengertian syariat, hablum minallah ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwa hablum minallah ini adalah perjanjian dari Allah, yang maksudnya adalah dengan masuk agama Islam atau beriman dengan Islam, maka itu akan menjadi jaminan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Hablum minallah sendiri dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, hablum minallah ini adalah aspek ubudiyah atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah atau ubudiyah ini sering diartikan sebagai penghambaan yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau ditanya mengenai ubudiyah, maka beliau menjawab, ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal yang mana adalah yang pertama menunaikan perintah syariat, yang kedua rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, yang ketiga meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menyusun program ukhuwah Islamiyah, yaitu menyusun tata persaudaraan menurut ajaran Islam, membina umat berdasarkan pada mahabbah dan marhamah. Mahabbah dan marhamah adalah berarti kecintaan dan kasih sayang. Bentuk perjuangan ini adalah membangun struktur komunitas masyarakat muslim yang tangguh dan menyusun tata sosial ekonomi yang merata dan adil, serta menerapkan asas kekeluargaan, sosialisme, dan kolektivitas dengan rasa kesetiakawanan dalam satu akidah. Masyarakat yang dulu disusun oleh Rasulullah, maka mereka dinamakan khairul ummah, yang berarti umat yang baik dan utama. Dan masyarakat yang tumbuh di atas kesadaran, atas keyakinan, hidup beragama demi mengharap ridha Allah. Dan dalam konteks ini bisa disebutkan adalah hablum minanas. Ya. Maka ukhuwah Islamiyah adalah nikmat Allah, anugerah suci dan pancaran cahaya Rabbani yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang ikhlas dan pilihan. Jadi sekali lagi, ukhuwah ini hanya akan lahir jika hubungan hablum minanas kita dengan sesama muslim bisa kita jaga dengan baik. Karena menjadi tugas kita bersama untuk menjaga ukhuwah ini.
Mari kita perkecil perbedaan. Jika ada masalah sedikit, mari kita cepat selesaikan agar tidak menjadi perpecahan di dalam umat. Jika kita bisa pertahankan, maka kita bisa lahirkan ukhuwah Islami ini, ukhuwah Islamiyah di dalam Indonesia ini, maka insya Allah generasi Islam ke depannya akan lebih kuat, insya Allah dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga adalah dengan program Daulah Islamiyah, yang mana program Daulah Islamiyah ini adalah program yang membina sebuah daulah, sebuah tatanan kenegaraan Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah. Itu program perjuangan ketiga ini adalah program Rasulullah yang mencapai puncaknya dalam menegakkan dinul Islam di sebuah daulah Islam. Itu sebuah negara yang ditegakkan atas dasar syariat hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Dan negara yang menegakkan syariat Islam, yakni sebuah negara dengan pemerintahan yang bersendirikan Islam pertama di muka bumi. Dan sebuah negara yang menjalin kemerdekaan beragama dan beribadah bagi umat beragama lain dan menjamin kemerdekaan melahirkan paham dan pendapat serta menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Lanjut, next. Lanjut Mbak Wasia, Mbak Faizah, next. Sekarang kita masuk ke poin baru, yaitu poin yang C, antar kerukunan antar umat beragama. Itu Islam adalah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Islam secara bahasa adalah pasrah atau patuh dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Ya. Yang berarti kan patuh secara bahasa. Dan secara istilah, Islam bermakna pasrah dan patuh dengan hukum syariat, yaitu hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai Muslim yang berada di Indonesia dengan bermacam-macam agama, suku, dan bahasa, maka umat Islam di Indonesia harus menjaga kerukunan antar umat beragama ini, yang mana termaktub dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Next. Maka ketika kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, kita akan masuk dalam konsep toleransi. Toleransi ini atau di dalam bahasa Arabnya itu as-samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Karena itu merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Toleransi merupakan hal yang sering digaungkan dan diimpikan oleh banyak orang dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, aparat, keamanan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya diri kita sendiri. Namun, toleransi akan menjadi mimpi bila kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan atau menumbuhkan sikap toleransi itu pada diri sendiri adalah kita mengetahui serta memahami apa itu toleransi. Toleransi secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, budaya, dan di mana seorang menghargai atau menghormati setiap orang yang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan dalam istilah konteks sosial, budaya, dan agama, yang berarti sikap dan perilaku yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Nah, dari definisi di atas, kita tahu bahwa sikap toleransi merupakan sikap yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Dalam hal ini juga, sikap menerima dan menghargai akan keragaman agama, terdapat sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang beliau berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah.
yang berarti yang lurus lagi toleran. Makna asamha dalam konteks ini mengandung afinitas linguistik dengan tasamuh atau samaha, sebuah terminologi Arab modern untuk merujuk pada toleransi. Nah, hadis ini seringkali dipakai sebagai rujukan Islam untuk mendukung toleransi atas agama-agama lain, di mana beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran toleransi tersebut. Selain itu, di dalam kitab suci umat Islam terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surat ini sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana toleransi dalam beragama. Ini mencerminkan bagaimana untuk menghormati hak berkeyakinan sesama manusia. Tidak memaksakan kehendak, pun tidak memaksakan seorang untuk memeluk suatu agama tertentu dan tidak mendiskreditkan agama lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih teman Ali. Mungkin materi selanjutnya, pembahasan tentang selanjutnya akan dibacakan oleh Bunga, yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Silahkan Bunga. Baik, D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dalam realisasi pembangunan nasional di berbagai bidang untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia. Maka pembangunan nasional harus Bentar, meliputi ini kelompok aspek berapa ini? jiwa. Bentar. Kelompok 7, Pak. Kelompok 7, Pak. Temanya apa temanya? Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang sebelumnya? Yang kelompok Yang tadi 6. barusan yang pertama itu kelompok berapa? Oh enggak, ini masih sama. Kelompok 7, masih kelompok 7, Pak. Oh, masih sama berarti? Ya, Pak. Masih belum. Oke, dilanjut. Ada 2 penjelasan lagi. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa atau rohani yang mencakup alat, rasa, dan kehendak, aspek raga atau jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian dijabarkan dalam berbagai pembangunan, yaitu Pancasila sebagai paradigma membangun masyarakat madani. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma membangun masyarakat madani terkandung pada pembukaan UUD 1945, terdiri dari tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan keluar yang merupakan tujuan umum atau internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lanjut.
Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar kemanusiaan. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang memiliki monopluralis memiliki beberapa ciri antara lain: susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pancasila sebagai ideologi sekaligus dasar negara merupakan paradigma yang sangat komprehensif bagi eksistensi Indonesia menuju masyarakat madani. B. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila yang terutama sila pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan bukan negara agama. Setiap warga negara harus beragama dan memiliki kewajiban menjalankan keberagamannya secara konsisten. Pancasila memberi dasar-dasar yang fundamental bagi Indonesia. Negara menegaskan dalam UUD 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Saat ini Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah bahwa setiap penganut agama yang resmi diakui atau yang belum atau tidak diakui oleh pemerintah, sejatinya harus menghargai, menghormati, bertoleransi, dan bersinergi dalam menjaga hubungan baik antar umat beragama. C. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan imtak. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Atas dasar kreativitas akal manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya semua pengembangan iptek harus seiring sejalan dengan upaya peningkatan nilai keimanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. C. Sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis yang harus menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek dan imtak. Sila pertama memberi pemahaman bahwa ilmu pengetahuan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil karya kreativitas rohani manusia. Kedua, sila
Persatuan Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi dasar-dasar nilai moralitas bahwa manusia harus memiliki sopan santun, rendah hati, serta berpola pikir untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ketiga, memberikan makna universalitas dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Keempat, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Terakhir, sila kelima memberi makna pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan dan berkeadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Bentuk aktualisasi dari Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan imtak adalah seluruh aspek pengembangan iptek, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, sejatinya harus terbangun dengan Pancasila sebagai parameter, arah, serta tujuan pengembangannya. Lanjut. D. Pancasila sebagai paradigma pengembangan di bidang politik. Setiap manusia di Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sebagai objek politik. Sistem politik yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Dari rakyat atau the power of people, oleh rakyat atau the power of people, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem demokratis, bukan otoriter. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa politik negara harus mendasarkan pada asas kerakyatan. Dalam aktualisasi politik kenegaraan harus mendasarkan moral ketuhanan dan moral kemanusiaan, serta ikatan moralitas persatuan sehingga akan mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun politik keadaban dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar politik yang sama. Mayoritas dan minoritas diposisikan secara proporsional. Lanjut. Dalam dunia ekonomi, jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan atas dasar moralitas. Mubiato kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dimaksudkan agar seluruh sistem dalam membangun ekonomi nasional harus berpijak pada nilai moral Pancasila. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun ekonomi berkeadilan adalah bahwa setiap individu bangsa memiliki Tuhan yang sama, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, sandang, pangan, dan papan. Lanjut. F. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang sosial budaya. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi kita harus
mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun sosial budaya yang humanis adalah bahwa setiap individu harus menyadari bahwa manusia di mata Tuhan adalah sama, dibekali dengan kodrat, harkat, dan martabat yang sama. Alat ukur pembeda antara manusia adalah kemampuan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat manusia yang lainnya. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan sesuai dengan kodrat orang lain, sehingga selaras, serasi, dan seimbang. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang Hankam. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara dalam rangka mengatur ketertiban warga dan melindungi hak warganya. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bermakna bahwa tugas dan tanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan NKRI adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Sistem pertahanan tersebut disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada filsafah dan pandangan hidup bangsa untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif lain, pertahanan dan keamanan harus mendasar pada beberapa tujuan utama, yaitu demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan, mengutamakan kepentingan umum di atas kelompok atau golongan, menjamin persamaan derajat serta kebebasan yang bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam, yaitu setiap alat negara bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI serta melindungi setiap individu tanpa terkecuali. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bunga sudah menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Faiza tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Silakan, Faiza. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia ingin mengatakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan bangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. Masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis dan bermoral religius, serta masyarakat bermoral kemanusiaan dan beradab. Selain itu, reformasi juga memiliki
arti tersendiri yang sesuai dengan hakikatnya. Pada hakikatnya reformasi sendiri memiliki arti yang mana artinya adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Selain itu, makna reformasi harus benar-benar diletakkan dalam pengertian yang sebenarnya, sehingga agenda proses reformasi itu benar-benar sesuai dengan tujuannya. Dan secara harfiah pun reformasi memiliki arti sendiri. Secara harfiah, reformasi memiliki makna yang berarti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula. Yang sesuai dengan nilai-nilai idea yang mana nilai-nilai tersebut yang telah dicita-citakan oleh rakyat. Makna reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu gerakan reformasi. Pancasila yang seharusnya menjadi sumber nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Sesuai kebijaksanaan dan tindakan penguasa mengatasnamakan Pancasila. Bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksanaan Pancasila yang murni dan konsekuen. Adapun contoh dari gerakan reformasi. A. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila, dan B. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Selain itu, gerakan reformasi harus memiliki kondisi syarat, yang mana dengan syarat itu reformasi akan mencapai tujuannya. Maka reformasi adapun secara rinci reformasi, yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berarti suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai martabat manusia yang beradab. Yang ketiga, reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan, sebab justru permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan. Karena rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Dalam pengertian ini, maka reformasi memiliki tujuan kekuasaan negara. Dalam pengertian inilah, maka reformasi mengembalikan pada tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis, yang mana artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kemudian yang terakhir, visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dalam melakukan reformasi tidak mungkin dilakukan secara spekulatif saja, melainkan harus memiliki dasar, landasan, serta sumber nilai yang jelas. Dan dalam masalah ini nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang merupakan cita-cita reformasi.
A. Pancasila sebagai nilai perubahan hukum. Sebagai nilai perubahan hukum, Pancasila sebagai nilai perubahan hukum memiliki dua macam pengertian. Yang pertama ada sumber formal hukum dan yang kedua sumber material hukum. Sumber formal hukum memiliki makna, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata caranya, dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya undang-undang, permen, dan perda. Yang kedua ada sumber material hukum, yang mana artinya sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. B. Ada dasar Yudris reformasi hukum. Yang menjelaskan reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional, sehingga reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas. Kemudian C. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Selain pada dasar Yudris, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah ada pada TAP nomor 20/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Landasan aksiologis atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertera pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suasana negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat ada Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Tidak terwujudnya pelembagaan proses politik yang demokratis mengakibatkan hubungan pribadi merupakan mekanisme utama dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Kelemahan atas sistem hubungan kelembagaan demokratis tersebut memberikan peluang bagi tumbuh berkembangnya hubungan antara penguasa politik pengusaha, tumbuh berkembang hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha, dan bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Langkah-langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan ke seluruh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan. Yang kedua, program ciptakan kondisi kepastian usaha. Yang ketiga, transformasi struktur. Sedangkan sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru bersifat birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan pengusaha yang bekerja sama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat.
Kondisi yang demikian ini jelas tidak mendasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang meletakkan kemakmuran pada paradigma demi kesejahteraan seluruh bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa sebagai unsur pokok serta subjek dalam negara yang merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia individu makhluk sosial adalah sebagai satu keluarga bangsa. Nah, oleh karena itu, perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai satu keluarga dan negara. Baik, saya tutup pada bab Pancasila sebagai paradigma reformasi. Saya kembalikan pada moderator. Audi. Ya, terima kasih Faiza. Teman-teman, sekian dari penjelasan dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai paradigma dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sekarang langsung memasuki sesi bertanya. Silahkan yang ingin bertanya tentang Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ya, halo teman-teman, apakah masih mendengarkan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lurona Mafaza. Saya mau bertanya, tadi dikatakan bahwa manusia adalah individu yang monoplural. Nah, definisi monoplural itu tadi apa? Saya kurang jelas di situ. Terima kasih Lurona Mafaza. Ya. Tanya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan apa yang kami jelaskan tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Ya, silahkan Mbak yang ingin bertanya lagi. Baik, jika belum ada yang ingin bertanya lagi, saya akan menjawab terlebih dahulu atas pertanyaan dari Zurona Mafaza tentang apa itu manusia monopluralis. Monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, terdiri dari rohani atau jiwa dan jasmani atau raga. Sifat kodrat manusia terdiri dari makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi terdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat manusia, menurut Pancasila, adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Apakah jawaban dari kami cukup jelas atau belum jelas? Silakan. Zuhrona Mafaza. Sudah, Mohon maaf, sudah. Mas. Sudah Suaranya jelas. nggak kedengeran. Baik, saya ulangi lagi ya. Untuk Ya. pertanyaan tentang monopluralis. Ya, Kak. Boleh. Monopluralis tersendiri meliputi susunan kodrat manusia terdiri dari rohani jiwa dan jasmani raga. Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi terdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Oke, siap Mas Augi. Sudah jelas. Terima kasih Mbak Zurona atas pertanyaannya. Ya, Sama-sama. untuk teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang tidak sependapat, boleh silakan, ini forum diskusi. Bebas berpendapat.
Mas Audi boleh tanya lagi nggak? Iya, silahkan. Ya, Oke, silakan saya boleh. mau bertanya. Tadi kan konsep masyarakat madani itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus di situ ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita ini kan di jurusan pendidikan gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan, maksudnya sebagai mahasiswa, untuk mewujudkan janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zurana. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zurana lagi tentang dari konsep masyarakat madani tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya mengamalkan atau mendukung secara diri sendiri untuk negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan seperti melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti kunjungan sosial atau ya sosialisasi terhadap sesama manusia yang lainnya, agar kita saling berbagi ilmu, berbagi pendapat, dan lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Zurono? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, saya ingin bertanya. Ya. Apa sih inti dari Pancasila? Pancasila bagian paradigma itu maksudnya gimana sih? Inti Pancasila bagian dari paradigma. Dan seberapa pentingnya Pancasila sebagai paradigma untuk bangsa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Tadi dari siapa ya pertanyaan dari siapa? Maaf. Dari Sylvia Tuniami, kelompok 1. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, jadi kami akan sekaligus menjawab pertanyaannya.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia. Pancasila sebagai paradigma, itu artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur untuk segenap aspek yang dijalankan di Indonesia. Nah, hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan segala aspek tolak ukur yang dijalankan di Indonesia. Paradigma juga dapat diartikan sebagai ketuhanan konseptual yang syarat dengan muatan ajaran teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, serta dalam bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma kemudian berkembang juga menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai pada pola pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses pembangunan. Baik, Mbak Sylvia, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang paradigma sebagai Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata ataupun salah penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Like a light girl in the forest.
Cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7, membahas tentang Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Mohon maaf mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah menjawab pertanyaan yang kurang jelas. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari kami, dan terima kasih teruntuk Pak Hayat selaku dosen pembimbing Pancasila 1B. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.